warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah sore mulai loyo ya. Sekarang biar kita semangat lagi. Kalau nyanyi enak ya. Sekarang kalau Bu Aji bilang tepuk pagi, Bapak dan Ibu tepuk 2 kali. Kalau Bu Aji bilang tepuk siang, tepuknya 1 kali. Kalau tepuk malam, nggak jadi bunyi. Tetap bergerak tapi nggak jadi bertemu tepukannya. Bisa? Bisa dimulai? Oke. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Pagi. Tepuk malam. Alhamdulillah fokus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa ya. Walaupun sudah sore tapi masih energik. Memang lagu Guru Mutiara yang terhebat ya. Oke, untuk mukadimah kita tumpahkan saja kepada pembicara sebelumnya. Langsung saja mungkin pada kesempatan hari ini kami sekali lagi mungkin ditegaskan, di sini bukan mengajari, tetapi berbagi bersama Bapak dan guru hebat di sini semuanya. Wajib yakin dan percaya, yang ada di sini di Mutiara ini adalah guru-guru hebat, luar biasa ya, sudah teruji kehebatannya. Dan di sini Bu Aci akan menjelaskan mengenai segitiga restitusi ya, atau cara penanganan bagaimana kita sebagai seorang manajemen pendidikan ya. Manajemen itu dalam hal menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kalau tadi sudah dibahas mengenai kesepakatan kelas, di mana memang sebaiknya di awal pembelajaran kita tekan kontrak dulu. Jadi tekan kontrak itu dalam artian kita bersama-sama dengan murid-murid kita. Jadi sebutannya untuk sekarang ini di Kumbar itu bukan lagi peserta didik, tetapi sudah murid, kembali ke dulu, murid lagi. Kita bersama murid itu saling berbagi kesepakatan, di mana mereka nantinya yang akan menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan di kelas itu. Seperti tadi saya sudah lakukan di kelas 8 amanah, di 8 ihsan juga sudah dilakukan dari minggu kemarin. Dan alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ada efeknya. Karena kita di sana tidak memberikan hukuman, kita tidak memberikan konsekuensi, tapi kita lebih kepada melihat motivasi intrinsik yang mereka miliki tadi. Apa yang menjadi kesepakatan di kelas itu datang dari diri mereka sendiri, bukan dari kita. Jadi kita tanya, apa yang baik kita lakukan? Apa yang budaya positif yang bisa kita lakukan? Apa nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri anak-anak atau murid-murid yang ada pada kelas itu? Yuk, kita rame-rame bersama-sama melaksanakan nilai-nilai kebaikan yang ada pada mereka. Insya Allah, motivasi yang seperti itu tadi, kalau datangnya dari mereka, ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan itu, kita nggak perlu tanya, nggak perlu marahi, cukup mengingatkan. Kira-kira kesepakatan yang mana yang mereka langgar? Itu insya Allah tanpa harus berurat bicaranya ya, tanpa harus marah-marah, itu akan mereka sadari sendiri. Karena kita yakin dan percaya pendidikan itu Bapak dan Ibu pada tujuan akhirnya adalah menjadikan mereka manusia yang selamat, bahagia, dan mampu berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Itu inti dari pendidikan itu. Dan itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau KHD ya, singkatannya lebih populernya. Menurut KHD itu pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Setuju tidak Bapak dan Ibu bahwasanya setiap anak yang masuk di kita itu punya talent dan kebutuhan berbeda? Setuju? Sepakat kita kan? Artinya apa? Kita sudah bersiap dengan keberagaman kebutuhan yang ada pada kelas itu. So, tanggung jawab kita bagaimana? Tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah memenuhi kebutuhan mereka tadi yang berbeda-beda. Nah, mungkin di tahap pertemuan berikutnya akan kita ketahui lagi, karena kami baru masuk pada
diferensiasi itu akan dipelajari bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan mereka itu. Oke, selanjutnya tolong pegang. Selanjutnya nanti kita akan nilai dan peran kita sebagai guru. Kalau di sini guru penggerak, tapi saya yakin itu peran dan nilai kita sebagai seorang guru, bukan hanya guru penggerak. Ya, jadi nilai dan peran kita sebagai seorang guru itu ada 4 nilai yang harus kita miliki. Yang pertama adalah nilai berpihaknya kita kepada anak. Jadi nilai berpihak ini ada sebagian yang membilangkan dengan berhamba ya, tapi berhamba itu bahasanya kurang asan kalau menurut saya. Kita berhamba kita kan sebagai hamba Allah ya, jadi bukan hamba murid. Tapi kita lebih kepada berpihak kepada mereka. Artinya apa? Dengan kebutuhan mereka yang beragam tadi Bapak dan Ibu, kita berusaha untuk bisa memenuhinya dengan segala daya dan upaya yang kita miliki sebagai seorang guru. Yang kedua, nilai kolaboratif. Kolaborasi atau kolaboratifnya mampu bekerja sama dengan orang lain. Kalau kita bisa, yuk berbagi dengan orang lain. Kalau kita maju, yuk maju bersama. Itu yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Jadi kita tidak maju sendiri, pintar sendiri, tidak. Yuk mari kita berbagi bersama teman-teman yang lain, sama-sama maju. Makanya saya berharap dan kepada guru-guru terutama yang masih muda-muda ini untuk mampu dan mau ikut masuk ke dalam guru penggerak untuk angkatan 9, karena 8 sudah selesai, insya Allah yang 9 berkalis masuk lagi, dan mari kita masuk bersama-sama. Nilai yang ketiga adalah nilai inovatif. Kita sebagai seorang guru harus berinovasi. Apa inovasi yang bisa kita lakukan? Nih salah satunya mungkin bagaimana pembelajaran kita itu hidup. Kalau dulu kita tahunya hanya PPT biasa, gambarnya monoton, nggak bisa bergerak, nggak ada suaranya, sehingga anak tidak tertarik untuk menonton kita. Nah, sekarang kita bisa belajar banyak LMS yang ada di media sosial, yang ada di internet itu, yang bisa kita manfaatkan. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita mempelajarinya atau tidak? Kalau kita mau belajar, insya Allah, bahkan pembelajaran yang paling berkesan itu adalah otodidak, belajar sendiri. Ya, saya terus terang sebelum masuk guru penggerak ini sudah tahu Canva, tetapi nggak mau menggunakannya dan tidak mau tahu untuk kejelasan Canva berikutnya. Setelah masuk ke dalam guru penggerak ini, mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus berkreasi karena dituntut untuk lebih kreatif dalam menampilkan pembelajaran kepada anak. Sehingga di Canva ini Bapak Ibu nggak perlu susah-susah mencari gambar lagi, sudah tersedia semuanya. Mau bikin banner bisa, sertifikat bisa, bikin apapun, video bisa, PPT apalagi, dan jumlahnya banyak desainnya. Dan itu kita dapatkan secara cuma-cuma atau gratis Bapak Ibu. Apa modalnya? Cukup satu, email belajar ID. Dan kita semua sudah punya itu tentunya kan? Nah, dengan adanya itu maka peran kita sebagai seorang guru mampu kita wujudkan untuk menjadi guru yang inovatif. Yang terakhir itu mampu menggerakkan komunitas. Komunitas kita seperti apa? Yuk kita punya lembaga MGMP terkecil di sekolah kita. Mari kita gerakkan. Ada satu yang mampu untuk berbagi, yuk berbagi. Bahkan kalau bisa kita adakan pertemuan mingguan atau bulanan sekurang-kurangnya, sehingga kita bisa saling berbagi ilmu baru kepada teman-teman kita yang lainnya. Dan kita berharap karena kepala sekolah kita ada di sini, mungkin mudah-mudahan setelah ini kita akan difasilitasi untuk itu. Intinya adalah kemauan, ya Bapak Ibu ya. Intinya kita mau, insya Allah bisa. Nah di sini karena kita membahas mengenai segitiga restitusi, yaitu di mana kemarin itu sudah kami praktekkan, mungkin dalam bentuk simulasi. Di segitiga restitusi itu Bapak dan Ibu, kita cukup memakai 3 hal saja apabila menemukan permasalahan atau menangani anak yang bermasalah. Yang pertama, ketika dia melakukan suatu kesalahan, kita menstabilkan dia.
Jangan sekali-kali menegur anak pada saat dia bersalah langsung tegur di depan temannya. Maka akan terjadi masalah psikis di situ. Dan ini sudah kami coba demonstrasikan, memang belum dalam kondisi yang sebenarnya, tetapi sudah kami praktekkan kemarin itu. Dan saya tanya kembali kepada anak, bagaimana ketika kejadian tadi adalah real, dan ibu sebagai guru kamu mengatasi masalahnya seperti tadi. Apa jawaban anak tersebut? Itu sudah saya cobakan di kelas laki-laki dan kelas perempuan, jawabannya mereka sama. Luar biasa Bu, kalau semua guru seperti ini, kami yang malu dengan kesalahan kami sendiri. Tapi kami bukan malu kepada teman kami, tapi kami malu pada diri kami sendiri. Artinya apa? Anak merasa, oh iya, saya salahnya di sini. Jadi tahap dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitasnya dia dulu. Jangan kita langsung menjudge, kamu gara-gara kamu begini. Akhirnya apa? Muncul dendam di situ. Muncul masalah psikis di dia. Dia malu dengan temannya, dia malu dengan dirinya sendiri. Dan yang paling parah itu adalah ketika kita menghukum. Posisi kita sebagai penghukum tadi. Yang kedua, kita validasi tindakannya. Yakin dan percaya Bapak Ibu, kalaupun kita melakukan kesalahan, pasti kita punya alasan, bukan? Apapun yang kita lakukan, kita punya alasan melakukannya. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika mereka berbuat suatu kesalahan, ya, mereka pasti punya alasan. Jadi kita validasi. Kenapa kakak begitu? Kenapa kamu membawa HP? Kita tanyai dulu baik-baik. Pasti mereka punya reason untuk itu. Jangan langsung main tarik HP-nya. Pokoknya HP kamu nanti pas sudah tamat aja diambil. Itu hukuman namanya. Itu akan menimbulkan dendam Bapak Ibu, dan akan menimbulkan hubungan yang buruk antara guru dengan murid. Tapi validasi kesalahan mereka dulu. Apa alasannya? Kenapa dia berbuat seperti itu? Mengapa dia melakukan itu? Itu namanya tahap validasi. Setelah kita validasi, baru kita sampaikan kepada anak tadi. Kak, masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat kemarin? Kira-kira jika kakak melakukan kesalahan hari ini, kesepakatan yang mana yang kakak langgar? Dia akan berpikir itu, oh iya Bu, saya melanggar ini. Jadi kakak sadar sudah melanggar ini. Kira-kira solusi apa yang bisa kakak berikan jika masih seperti ini? Jadi dia sendiri yang dia berbuat salah, dia juga sendiri yang kita gali cari solusinya. Artinya apa? Ketika mereka sudah merasa ternyata saya bisa mencari nih solusinya tanpa harus melibatkan orang lain, dia akan sadari sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi. Kesadaran itu datang dari dia sendiri, tidak kita yang menyadarkannya, tapi kita hanya sebagai penuntunnya, pamong. Jadi kata pamungkasnya Bapak Ibu, kita sebagai guru ini ibarat petani Bapak Ibu. Murid kita itu adalah benih atau bibit. Padi yang bagus atau benih yang bagus atau tidak bagus, apabila kita semai di tempat yang benar, kita beri pupuk yang cukup, penyinarannya sesuai, terus takaran-takaran untuk pupuk NPK dan segala macamnya pas, insya Allah akan menghasilkan buah yang lebat. Tapi bibit yang bagus tadi apabila tidak pernah dipupuk, tidak pernah disiram, dibiarkan saja, tidak mungkin berbuah lebat walaupun bibit tadi bibit yang unggul. Jadi intinya kita sebagai seorang petani, berikanlah perhatian dan keseimbangan untuk kebutuhan anak-anak kita. Insya Allah akan tercipta budaya positif bagi mereka. Nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah ini akan semakin mengakar dan menguat di dalam hati mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Karena sudah azan, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak dan Ibu karena sudah azan. Silakan dibaca bukunya terkait dengan
ciri-ciri dan sifat dari kedaulatan. Asik ya. Habis ini kita menunjukkan apa? Apa itu bulan? Bulan seperti bola pingpong. Iya, satu-satunya artinya tidak organ-organ. Ibu lihat tadi Alia asik sekali bermain handphone di belakang pada saat ibu menerangkan pelajaran. Kira-kira ada yang bisa ibu bantu? Itu Bu, kami kan dapat tugas presentasi dari Unisama. Apakah presentasinya harus menggunakan handphone atau ada informasi lain yang ingin Alia tambahkan? Alia pribadi kan dapat tugas tuh mencari dalil tentang zakat Bu. Tapi Alia baru ingat tadi pagi Bu, jadi Alia baru sempat searching barusan. Oke, berarti sekarang ibu paham apa yang Alia lakukan barusan di belakang dengan bermain handphone tentu ada alasannya. Namun sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita yakini bersama, kira-kira dengan apa yang Alia lakukan barusan, keyakinan kelas mana yang belum Alia tunjukkan? Adanya HP membuat konsentrasi Alia terganggu. Nah, berarti kita sepakat ya bahwa misalnya handphone dapat merusak konsentrasi Alia dalam belajar. Nah, kira-kira solusinya bagaimana nih untuk persoalan ini? Mungkin kedepannya Alia nggak bakal ngulangin lagi, atau misalnya nggak bawa HP lagi ke sekolah, juga Alia bakal ngecek tugas setiap malam. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu Alia di rumah untuk mengingatkan tentang tugas-tugas sekolah? Ada mama, papa, sama adik. Oke, berarti mama, papa, dan adik bisa Alia mintai bantuannya untuk selalu mengingatkan Alia terkait dengan tugas-tugas sekolah. Oke. Kasih ya Bu, maaf juga tadi Alia main HP pas di rumah. Oke. Ke depan jangan diulangi. Oke. Silakan kembali ke tempat. Kasih ya Bu. Perasaan Alia ketika melakukan sebuah kesalahan, namun guru menanggapi dengan cara segitiga restitusi tadi. Dengan penanganan yang dilakukan oleh guru seperti tadi, saya merasa tidak dihakimi dan tidak terintimidasi. Justru saya malah menyadari bahwa hal yang saya lakukan tadi adalah kesalahan dan di luar dari kesepakatan kelas. Dan saya juga berniat untuk tidak melakukannya ke depannya. Tadi menurut laporan kalian berdua bertengkar. Nah, kira-kira siapa yang akan menceritakan terlebih dahulu apa yang sengaja dia bawa hampir dia tuh saya buat Cuman dia langsung marah dan menarik kelakuan saya. kira-kira Aska melakukan itu kenapa? hampir jatuh saya tadi tuh refleks saya tarik dia. Kalau Aliza niatnya memang tidak kalau negatif ya bercanda, dia niat utamanya bercanda. Aska tadi refleks spontan menarik baju karena kesal ya, kesal. Sekarang baik Alizan maupun Aska sama-sama melakukan apa yang kalian lakukan pasti punya alasan dan ibu percaya itu. Tapi kalian ingat tidak kesepakatan kelas kita salah satunya adalah saling menghargai, saling menghormati, sabar, dan tidak melakukan hal yang negatif kepada orang lain. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Nah, kira
Kira-kira dari apa yang sudah Aska lakukan dan kesepakatan kesepakatan kelas mana yang belum Aska lakukan? Sahabat dan saya terus Kira-kira kalau misalnya Aska seperti itu akan efek negatif, apa yang bisa Aska lakukan supaya tidak terjadi lagi yang seperti itu? kita mencoba terus Dan mungkin banyak nanti ya edukasi tak bermakna dulu ya apa teman kita. Alika menyadari tidak apa dari yang Alika lakukan tadi belum mengembangkan mana yang belum? Kadang efeknya pada teman kita tidak tahu. Kira-kira ke depan apakah masih akan mana yang belum? Kadang efeknya pada teman kita tidak tahu. Kira-kira ke depan apakah masih akan kalau untuk mencari solusi saat ini kan sudah terjadi